Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Adi Aksariani Diantari dengan NIM 252906109. Saya akan menjawab 10 studi kasus atau pertanyaan-pertanyaan studi kasus yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Inyoman 3 MSI sebagai UTS Trihita Karana. Baik, adapun studi kasus yang pertama mengenai harmoni desa adat. Menyelesaikan konflik ekonomi dan nilai spiritual desa. Inti kasusnya yaitu warga mengalihfungsikan lahan suci di dekat pura menjadi penginapan wisata yang tentunya dapat mengganggu keseimbangan spiritual. Solusi yang bisa diberikan yang berbasis Trihita Karana yaitu pada aspek parayangan, yaitu hubungan dengan Tuhan, dapat dilakukan dengan memperkuat awik-awik atau aturan adat untuk melarang alih fungsi lahan suci. Melakukan penyucian berkala untuk menegaskan bahwa pura atau areal suci tersebut adalah sakral. Dan menetapkan zona batas yang tegas, yaitu yang mana yang dikatakan sebagai zona utama atau zona suci, agar bebas dari eksploitasi komersil. Pada aspek keuangan, yaitu hubungan antar sesama manusia, dapat dilakukan dengan mengadakan sangkep atau musyawarah seluruh warga, termasuk pihak yang melanggar, untuk memberi solusi yang adil. Selain itu, dapat juga untuk mencari alternatif ekonomi di mana kita bisa membuat suatu wisata budaya atau kuliner khas daerah tersebut yang dapat dikelola tentunya secara bersama dan membentuk juga pengawasan adat untuk menengahi konflik serta memberikan sanksi yang tentunya mendidik. Pada aspek pelemahan yaitu hubungan dengan alam dapat dilakukan dengan menata tata ruang desa berdasarkan zona suci, yang mana termasuk ke zona utama, madya, dan juga nista, untuk membatasi pembangunan pariwisata yang masif. Studi kasus yang kedua yaitu krisis lingkungan dan kearifan lokal, di mana memulihkan ekosistem pesisir dari eksploitasi. Inti kasusnya yaitu kerusakan lingkungan pesisir akibat penangkapan ikan berlebihan yang tentunya mengancam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Adapun pendekatan holistik yang dapat diberikan yang berbasis THK atau Trihita Karana yaitu pada aspek parayangan yaitu hubungan dengan Tuhan dapat dilakukan dengan mengadakan upacara penghormatan terhadap laut sebagai bentuk rasa syukur dan anugerah dari Tuhan, dan memadukan etika lingkungan dalam ajaran agama, seperti misalnya merusak lingkungan berarti melanggar moral atau spiritual. Pada aspek keuangan yaitu hubungan antar sesama manusia dapat dilakukan dengan mengaktifkan kembali lembaga adat atau nelayan untuk menegakkan aturan dan sanksi, menciptakan mata pencarian alternatif seperti misalnya contoh ekowisata lanjutan, serta memberikan edukasi dan pelatihan tentang pentingnya menjaga ekosistem laut untuk jangka panjang. Pada aspek pelemahan yaitu hubungan dengan alam dapat dilakukan dengan menerapkan zona larangan menangkap ikan secara permanen melalui awik-awik untuk regenerasi ikan atau terumbu karang. Menggunakan alat tangkap yang tentunya ramah lingkungan dan menerapkan sistem tutup tangkap di mana ketika musim ikan kita boleh menangkap ikan, tetapi ketika musim ikan sedikit atau tidak ada musim ikan, maka proses menangkap ikan ditiadakan atau ditutup, serta penanaman kembali mangrove dan pencangkokan terumbu karang.
Studi kasus yang ketiga, kebahagiaan kolektif perkotaan, di mana membangun kesejahteraan kolektif seperti kampung harmoni. Inti kasusnya yaitu komunitas perkotaan di Denpasar meluncurkan program Kampung Harmoni untuk meningkatkan kebahagiaan sosial dan spiritual. Adapun penerapan THK di perkotaan yang bisa kita lakukan yaitu pada aspek paryangan atau hubungan dengan Tuhan dapat dilakukan dengan melaksanakan yoga bersama, penguatan etika, dan kegiatan keagamaan untuk ketenangan batin, memanfaatkan pura sebagai pusat spiritual dan sosial untuk mengurangi stres dan individualisme. Pada aspek pawongan atau hubungan antar manusia, yaitu dapat dilakukan dengan mengaktifkan organisasi komunitas atau banjar dan subak untuk mengatasi kesenjangan sosial, mengadakan gotong royong, kerja bakti, dan musyawarah untuk mempererat solidaritas dan memastikan setiap warga menjadi bagian dari komunitas di mana ada rasa saling asah, asih, dan asuh. Pada aspek pelemahan yaitu hubungan dengan alam, dapat dilakukan dengan mengembangkan program mengelola dan memilah sampah, seperti misalnya mendaur ulang sampah, melestarikan dan menjaga ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan. Studi kasus keempat yaitu arsitektur berkelanjutan. Di sini kita akan membahas bagaimana integrasi ekospiritual dalam desain arsitektur. Inti kasusnya yaitu dengan konsep eco-spiritual design yang memadukan teknologi modern dan filosofi Trihita Karana. Adapun penerapan Trihita Karana dalam desain tata ruang yaitu pada aspek paryangan atau spiritual design dapat dilakukan dengan penyediaan ruang suci seperti pura atau sanggah atau area meditasi di zona suci hotel. Orientasi bangunan selaras dengan arah spiritual Kaje yang berpedoman pada gunung agung dan kelot yang berpedoman pada pantai atau segara, serta penggunaan simbol religius dan material alami seperti atap yang terbuat dari ijuk dan ukiran yang mendukung pengalaman spiritual. Pada aspek pawongan atau social design, yaitu dapat dilakukan dengan menciptakan ruang komunitas untuk diskusi dan aktivitas sosial budaya. Contohnya, balai banjar, mini atau wantilan, menggunakan desain dari seniman atau pengrajin lokal, serta menciptakan ruang kerja yang nyaman untuk staf hotel. Pada aspek pelemahan atau ecological design, dapat dilakukan dengan pemanfaatan bahan lokal dan teknologi hijau, sistem daur ulang air limbah atau grey water treatment untuk irigasi landscape, serta memaksimalkan ventilasi alami dan pencahayaan matahari untuk menghemat energi di siang hari. Studi kasus yang kelima yaitu pendidikan berbasis nilai Trihita Karana, yaitu membentuk karakter siswa yang harmonis. Inti kasusnya yaitu sekolah di Gianyar mengembangkan kurikulum yang menekankan keseimbangan antara pengetahuan akademik, etika sosial, dan pelestarian lingkungan. Adapun integrasi Trihita Karana dalam sistem pendidikan tersebut yaitu pada aspek paryangan atau spiritual dapat dilakukan dengan melakukan persembahyangan bersama, baik itu sebelum atau sesudah pembelajaran. Dan pada hari besar keagamaan seperti Saraswati dan Siwaratri. Melaksanakan refleksi spiritual di akhir pembelajaran, seperti misalnya menumbuhkan rasa hormat dan syukur. Melakukan sembahyang bersama di hari Purnama dan Tilem, melakukan puasa atau buka puasa bersama, dan juga melakukan atau merayakan hari Natal bersama pada 25 Desember. Pada aspek pawongan atau sosial yaitu dapat dilakukan dengan menekankan etika sosial seperti misalnya toleransi, empati, dan tolong-menolong. Dan tentunya juga gotong royong. Menguatkan keharmonisan sosial melalui kolaborasi dalam pembelajaran kelompok. Pada aspek pelemahan atau lingkungan dapat dilakukan dengan kegiatan menjaga kebersihan atau kerja bakti,
dan merawat tanaman sekolah. Mengajarkan pemilahan sampah yang dapat dijadikan pupuk alami seperti kompos dan juga kerajinan, serta mengintegrasikan Trihita Karana dalam kurikulum berbasis kearifan lokal. Studi kasus yang keenam yaitu konflik sosial di sekolah. Strategi penyelesaian konflik antara guru dan siswa. Inti kasusnya yaitu terjadi konflik antara guru dan siswa terkait disiplin dan kebersihan lingkungan sekolah. Strategi pawangan atau keharmonisan sosial yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, komunikasi efektif dan musyawarah, yaitu membangun dialog terbuka dan saling menghormati antara guru dan siswa. Guru menjadi role model dalam penerapan disiplin dan kebersihan. Melibatkan seluruh warga sekolah dalam musyawarah untuk membahas akar masalah yang telah terjadi. Keterlibatan siswa, yaitu siswa diberi ruang untuk berpendapat tentang peraturan sekolah. Guru di sini hanya sebagai fasilitator dan pendengar. Yang kedua, revisi aturan disiplin atau kebersihan dilakukan bersama dan disepakati bersama antara guru dan siswa, dan juga warga sekolah lainnya. Sanksi harus adil, mendidik, dan tentunya tidak diskriminatif. Gotong royong dan kepemilikan, yaitu dengan mengubah konsep perintah menjadi tanggung jawab bersama antar komunitas. Jadi di sini akan ada kolaborasi dan juga gotong royong. Menekankan bahwa kebersihan adalah cerminan diri. Jadi kebersihan itu merupakan tanggung jawab pribadi semua orang. Menciptakan rasa kepemilikan sehingga siswa menjaga lingkungan bukan karena takut sanksi, tetapi dia berperan dan memiliki lingkungan tersebut. Studi kasus yang ketujuh, pembangunan di kawasan suci. Jadi di sini menyusun kebijakan publik berbasis nilai sakral. Inti kasusnya yaitu pemerintah merencanakan pembangunan fasilitas umum di dekat pura besar, ditolak masyarakat adat karena mengganggu kesucian. Adapun kebijakan publik yang bisa diterapkan berdasarkan Trihita Karana yaitu pada pawangan atau partisipasi masyarakat. Dengan melaksanakan musyawarah atau paruman dengan melibatkan tokoh adat, prajuru, dan krama lainnya. Memberikan kesempatan kepada masyarakat adat untuk mengeluarkan ide dan aspirasinya untuk menemukan solusi terbaik dari kebijakan publik yang berbasis nilai Trihita Karana. Pada pareangan atau palemahan, yaitu regulasi tata ruang, yang dapat dilakukan yaitu menetapkan zona atau aturan tata ruang khusus kawasan suci atau zona suci untuk membatasi pembangunan komersil atau fasilitas umum. Jadi pada kawasan ini tidak diizinkan untuk dilakukan pembangunan yang bersifat komersil. Selanjutnya membuat perda atau peraturan daerah berbasis Trihita Karana untuk perlindungan kawasan sakral tersebut. Yang ketiga atau yang C, fasilitas umum harus dibangun di luar zona suci dan jauh dari aktivitas keagamaan. Yang terakhir, menerapkan tata ruang berbasis adat yang arsitekturnya selaras dan tidak melebihi ketinggian pura. Studi kasus yang ke-8, manajemen berbasis harmoni, yaitu mengubah orientasi keuntungan menjadi budaya organisasi. Inti kasusnya yaitu lembaga keuangan mengadopsi Trihita Karana, namun karyawan masih berorientasi pada target keuntungan semata. Strategi budaya organisasi Trihita Karana yang dapat dilakukan yaitu pertama, kepemimpinan Trihita Karana. Pemimpin menjadi teladan dalam menjalankan spiritualitas, keharmonisan sosial, dan komitmen lingkungan. Pawangan atau keterlibatan, yaitu partisipasi seluruh anggota atau stakeholder dalam pengambilan keputusan atau musyawarah. Mengembangkan pelatihan atau sosialisasi berkala mengenai filosofi dan praktik Trihita Karana.
Pariangan atau pawongan, yaitu atau sistem kerja, dapat dilakukan dengan menyusun kode etik bisnis berbasis ketuhanan. Jadi di sini Pak harus ada kejujuran dan pelayanan yang tulus. Melaksanakan program CSR yang bermanfaat bagi komunitas dan tentunya bagi lingkungan. Menerapkan efisiensi energi atau kertas dan daur ulang. Jadi kita dapat melakukan pengurangan jejak karbon dengan mengurangi penggunaan kertas dan dapat didaur ulang. Studi kasus yang ke-9, penelitian pariwisata berbasis Trihita Karana. Jadi, metodologi penelitian Trihita Karana dalam tata kelola desa wisata. Inti kasusnya yaitu peneliti mengkaji implementasi nilai THK atau Trihita Karana dalam pengelolaan desa wisata. Adapun metode penelitiannya yaitu desain penelitian dapat dilakukan secara kualitatif eksploratif dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitiannya atau informannya yaitu prajuru adat atau desa, pengelola desa wisata, tokoh agama, dan masyarakat atau pelaku usaha. Pendekatan analisis data yang digunakan yaitu analisis tematik atau model interaktif Miles dan Huberman. Jadi nanti akan ada reduksi data, setelah reduksi data akan disajikan data tersebut, setelah itu akan ditarik kesimpulannya. Jenis data dan teknik pengumpulan datanya yaitu aspek THK atau pariangan, data yang dicari yaitu awik-awik kawasan suci, jadwal upacara, dan peran pura. Teknik pengumpulan datanya dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Aspek THK pawongan, data yang dicari yaitu struktur pengelola, mekanisme musyawarah, dan distribusi manfaat ekonomi. Teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Aspek Trihita Karana pelemahan yaitu data yang dicari, pemanfaatan lahan atau karang desa, kebijakan sampah atau air, regulasi pembangunan fisik. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi langsung dan wawancara mendalam. Studi kasus yang terakhir yaitu evaluasi dampak program sosial Trihita Karana. Indikator evaluasi dampak program Bali Harmoni Lestari. Inti kasusnya yaitu pemerintah meluncurkan program Bali Harmoni Lestari untuk menanamkan nilai Trihita Karana dalam kebijakan publik. Aspek Trihita Karana pariangan yaitu indikator yang diukur kepatuhan awik-awik dan keterlibatan kegiatan agama. Metode evaluasinya yaitu analisis dokumen dan survei kuantitatif. Dampak yang diharapkan penurunan konflik pembangunan versus kesucian pura. Aspek pawongan, indikator yang diukur yaitu kesenjangan ekonomi lokal dan efektivitas musyawarah. Metode evaluasinya adalah analisis data tenaga kerja, analisis notulensi rapat, atau wawancara. Dampak yang diharapkan yaitu peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal dan keputusan melalui mufakat. Aspek pelemahan, indikator yang diukur yaitu kualitas ekosistem atau IKLH, kepatuhan tata ruang adat. Metode evaluasinya pengukuran kuantitatif yaitu indeks kualitas air dan juga audit visual. Dampak yang diharapkan yaitu peningkatan skor IKLH lokal dan efisiensi daur ulang. Jadi evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode campuran atau yang sering disebut mixed methods yang mengkombinasikan data kuantitatif dan data kualitatif untuk menghasilkan penilaian yang holistik dan tentunya kontekstual. Kesimpulannya, Trihita Karana adalah kerangka keseimbangan yang menuntut integrasi spiritual atau pariangan, sosial atau pawongan, dan ekologi atau pelemahan sebagai prasyarat kesejahteraan kolektif dan berkelanjutan. Relevansi universalnya yaitu Trihita Karana dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti manajemen atau organisasi,
arsitektur, pendidikan, hingga kebijakan publik untuk mengatasi tantangan modern tanpa meninggalkan kearifan lokal. Prioritas nilai dari Trihita Karana yaitu memprioritaskan nilai spiritual dan sosial budaya di atas kepentingan pembangunan pragmatis, memastikan pembangunan bersifat etis dan juga berkelanjutan. Baik, demikianlah pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om.